Eh, Kak, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Kakak namanya siapa gitu? Sebentar. Iya, Kak. Mulai ya. Iya. Nama saya Java Aipraman Aji. Umur masih 20 tahun. Saya owner dari Cafe Omkara Coffee. Salah satu coffee shop di Bogor yang terbilang baru. Langsung kita mulai ya, Kak. Untuk pertanyaan pertama, Omkara itu didirikannya mulai kapan ya, Kak? Omkara itu didiriin tanggal 24 Agustus 2021. Baru 4 bulan kita jalan. Udah mau jalan 5 bulan lah. Jadi Omkara ini terbilang baru untuk di Bogor. Semoga lancar ya, Kak. Selanjutnya, boleh. Untuk pertanyaan kedua, kenapa kafe itu diberi nama Omkara? Jadi untuk pemilihan nama Omkara ini kita cukup lama, butuh waktu 2 minggu untuk pemilihan nama kafe ini. Karena sebelumnya banyak pilihan-pilihan lah. Jadi kita memutuskan nama Omkara ini karena dengan artinya itu kita diambil dari bahasa Sanskerta, artinya awal yang penuh harapan. Omkara itu awal penuh harapan. Sebenarnya kita pernah kebentur jadi Omkara ini juga ada simbol dari Buddha. Jadi sebenarnya kita masih waktu kemarin itu pernah kebentur sama simbol Buddha, namanya Omkara juga. Jadi kita masih ada takut awalnya untuk pakai nama Omkara, tapi kita sharing-sharing sama banyak orang, terutama orang-orang Buddha, mereka emang mendukung karena itu tidak masalah, bukan suatu penghinaan sebagai simbol gitu. Jadi kita menetapkan sebagai Omkara gitu. Oh, gitu. Yuk, selanjutnya. Dilanjut ya, Kak, pertanyaannya. Apa sih Boleh? visi dan misi dari Omkara Cafe? Atau coffee, sorry. Misi-misi kita ini menjadikan coffee shop yang menawarkan servis terutama. Tempat yang nyaman, terus rasa yang bervariatif dan kualitas kopi yang baik. Gitu loh. Visi kita juga yang kedua menjadikan Omkara sebagai terbentuknya para pengusaha-pengusaha muda, karena teman-teman kita di sini kita ajarkan dari semua tentang mengelola kafe, tentang perhitungan, itu semua kita ajarkan karena harapannya teman-teman barista yang di sini pun harapannya bisa buka kafe sendiri gitu. Karena Omkara sifatnya untuk membangun. Jadi kalau mungkin banyak kafe-kafe lain yang emang untuk pekerja, tapi kita di sini menganggapnya keluarga. Jadi harapannya keluarga-keluarga kita bakal lebih lagi nantinya gitu. Wah, keren banget. Dilanjut ya, Kak. Terus untuk misinya Terus yang sering mengunjungi Omkara Coffee ini, apakah cuma anak-anak muda atau ada orang tua juga? Sebenarnya pengunjung di Omkara ini didominasi sama generasi Z sih, dari umur 10 sampai 24 tahun. Cuman nggak dipungkirin juga generasi Y dari umur 25 sampai 40 pun masih ada yang di sini. Cuman lebih didominasinya sama generasi Z. Oke, Kak, selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa yang membuat Cafe Omkara ini ramai? Mungkin karena servis ya, karena kan kita lebih mengutamakan servis di awal. Karena bagi kami servis adalah kebutuhan yang nyaman buat customer, karena makanya kita lebih mengutamakan servis. Terus yang kedua rasa kita pasti kualitas kopi dan rasa yang stabil gitu, konsisten, tidak berubah-ubah. Terus tempat juga dari fasilitas pun kita lengkap, dari working space, musola, tempat duduk, wifi, colokan, itu pun kita
lebih banyak kan dicolokan, karena kan kita marketnya kita pun ke anak-anak kuliahan, sekolah gitu, orang-orang kerja. Jadi itu mungkin yang membuat Cafe Om Kara ramai. Harga yang cukup terjangkau juga, karena kan kita untuk pagi itu kita kasih promo happy hour 18.000 untuk minuman. Jadi mungkin teman-teman yang WFH atau sekolah di rumah mungkin pada kesini larinya karena cukup terjangkau harganya gitu. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan yang keenam, bagaimana mengelola Cafe Om Kara dengan baik? Kalau dari saya sih, yang penting kita bikin standar operasional yang ideal. Terus selalu melakukan inovasi-inovasi baru, karena di setiap bulan pun saya lihat coffee shop Bogor pun akan muncul yang baru. Jadi kita harus berinovasi terus. Terus kita harus mengikuti tren tren pasar ya. Jadinya kayak misalkan sekarang ini lagi munculnya kopi mocktail. Jadi Om Kara pun berinovasi untuk jadi ada kopi mocktail. Jadi harus mengikuti pasar yang ada. Terus bagi saya juga menjadikan tim adalah keluarga gitu, udah bukan sebagai pekerja. Itu sih yang membuat saya nyaman, teman-teman nyaman juga. Gitu. Oke, saya lanjut ya Kak. Pertanyaan ke-7, apa menu andalan dari Om Kara Coffee yang membuat kita wajib ke sana loh Kak? Apa menu andalan dari Om Kara Coffee yang membuat kita harus ke sana? Kalau lihat dari kasir, menu andalan kita tuh di Om Kara Coffee. Cuman kalau untuk ditanya saya menu andalannya apa, mungkin ke Ice Black Coffee Orange. Itu coffee mocktail. Jadi mocktail yang diadain kopi, jadi segar-segar gitu rasanya. Gitu. Kalau Om Kara Coffee itu biasanya kopi susu. Tapi kalau saya pribadi, rekomend dari saya Ice Black Coffee Orange. Oh, jadi itu salah satu ciri khas yang ada di Om Kara gitu, Kak? Iya, betul. Jadi pertanyaan berikutnya, berapa jumlah karyawan yang Kakak pekerjakan di sana? Kita karyawan tetap itu ada sekitar 7 orang. Selebihnya 2 orang itu pengganti sih, dia sebenarnya part-time. 7 orang itu 4 di bar, 3 di kitchen. Udah Kak, lanjut pertanyaan ke-9. Boleh? Baik Kak, ya masalah apa yang sering dihadapi oleh Cafe Om Kara Cafe ini biasanya? Biasanya sih cuaca ya, karena kan Bogor apalagi terutama kota hujan, biasanya tuh orang-orang kan kalau udah hujan tuh malas keluar. Itu jadi permasalahan utama sih. Terus terutama kan kita ini ada outdoor, jadi outdoornya nggak kepake gitu kalau hujan. Terus Om Kara ini juga tempatnya itu kan masuk ke dalam, jadi masuk sama pemukiman. Jadi orang-orang tuh biasanya bingung mau ke Om Kara tuh karena harus dilihat di maps dulu gitu loh. Karena jadi harus dilihat dari maps. Jadi nggak kebayang gitu kalau orang ngasal buat ke Om Kara tuh bingung jadinya. Jadi tempatnya tertutup begitu ya? Ya hidden game lah, hidden game. Karena kita tepat di pemukiman warga banget. Jadi orang nggak bakal ngeh gitu. Ada coffee shop di Aur Jaya. Oke. Baik, pertanyaan terakhir, pertanyaan 10. Berapa nih omset yang biasanya didapatkan oleh Om Kara Coffee ini dalam 1 bulan mungkin? Kemarin hitungan kita dari awal bulan sampai sekarang jalan ke 5 bulan, omset kita itu di rata-rata di 80 juta sebulan. 80 juta sebulan. Walaupun itu tidak memenuhi target kita, sebenarnya target kita lebih besar dibandingkan itu. Cuma itu sudah terlalu cukup lah. Untuk sekelas kafe hidden game di daerah pemukiman, kita cukup besar omset yang diterima gitu.
Oh, baik. Baik, Kak. Terima kasih jawabannya. Siap. Makasih banyak juga. Sukses selalu. Makasih banyak ya Kak udah ngeluangin waktunya. Siap, makasih banyak juga. Insya Allah nanti kita usahakan mampir Kak ya. Biar Harus. tahu langsung juga. Ya, siap Kak. Siap. Kami harap semoga usahanya sukses selalu ya, Kak. Amin. Sukses kembali juga. Amin. Semangat kuliahnya. Kasih Kak. Siap Kak. Kasih, Terima kasih ya Kak. Ya, thank you ya. Ya. Ya.